Ayo bentuk lagi bu. Ada loh. Nah, semoga menang ya Allah. Amin ya Allah. Kopi bismillah dah tadi. Bismillah dengar aku dengar. Simpan dulu. Oh, ini mandiri. Mandiri print. Aduh. Siapa yang tahu? Oh, ini tip dulu ini. Bentar ya. Ini baru mulai ya, bukan kalau vlog ini udah selesai, baru mulai. Awal dari kesengsaraan, tapi Karena ya kalau bisa nonton dengan Pak Mas. enggak nanya, tidak bisa kakak, cuma coba nonton itu. Man. Kawan belum Wah, ilaha illallah. duplicate. Kan pulang. Tahu jadi jam berapa lah? Jam 10 Semoga malam. PKM kami menang guys. Hai, bye dulu. Bye. Kak mau deh. 2, 3. Bang. Tolong. Itu tulisannya aku lihat dari jauh kali. Cuma nuker yang di sini yang besar. Nah, apa itu? Usulan berhasil disabit, alhamdulillah. Tulisannya ada di sini. Di sini. Warna hijau tadi, Kak. Ayo hilang like-nya ini. Telepon adik-adik nak, telepon. Oh iya. Selesai? Ya bun, sudah, dadah. Baik, pertama-tama saya akan melakukan pengecekan teknis. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Sudah. Ya, sudah terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik, selanjutnya kami akan melakukan pengecekan slide. Pada saudara Alvin, boleh. Izin, apakah sudah terlihat slide-nya? Baik, sudah. Boleh bikin signature. Baik, sudah. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya kita melakukan doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Insya Allah kami siap melakukan presentasi. Kita akan mendata kami kembalikan. Saat ini masih menjadi isu global dan krusial di dunia. Di Indonesia sendiri, timbunan sampah sudah mencapai 56,63 ton per tahun. Namun, hanya sekitar 39% saja yang dapat dikelola secara optimal. Artinya, sebagian besar sampah masih berakhir di TPA terbuka dan dampaknya menimbulkan yang pertama itu polusi udara dan gas berbahaya, yang kedua itu membahayakan kesehatan masyarakat, dan yang ketiga itu menyebabkan lahan krisis dan bahkan habis gitu. Untuk menjawab masalah ini, kami menggunakan teknologi waste to energy, sistem pengolahan sampah modern, karena metode lama seperti pembakaran terbuka tidak lagi memadai dan malah menimbulkan pencemaran serta resiko penyakit kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami mengusulkan solusi baru berupa pengolahan sampah berbasis lahan tertutup di bawah tanah.
dan menempatkan sistem insinerasi dan pemilihan sampah otomatis di ruang tertutup. Emisi bisa dikendalikan jauh lebih ketat dan dampak pencemaran udara dapat ditekan dengan efisien. Tujuan utama inovasi ini adalah merancang sistem pengolahan sampah modern yang sepenuhnya terintegrasi, mulai dari pemilihan otomatis, pengolahan, hingga konversi energi sampah menjadi listrik. Berikut adalah ilustrasi dari underground burning garbage land dan keunggulan-keunggulannya. Keunggulan dari underground burning garbage land ini yang pertama itu adalah smart monitoring, yaitu prosesnya diawasi secara real time menggunakan perangkat Internet of Things. Yang kedua yaitu dia di underground, yang berarti di bawah tanah untuk menghemat dan mengkontrol bau secara maksimal. Yang ketiga itu automation, pemilahan robotik berbasis AI. Yang keempat energi, yaitu konversi sampah menjadi listrik. Yang terakhir itu ada zero waste atau residu akan diolah menjadi material yang berguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pemilahan dan pengolahan. Yang pertama yaitu tempat pembuangan sampah. Input awal yang sangat padat dan belum terpilah memerlukan pemilahan cerdas untuk diolah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya itu di input sampahnya, lalu dilakukan pemilahan cerdas dengan menggunakan konveyor, kamera, dan sensor, robotik atau mesin learning, dan selanjutnya memisahkan organik versus anorganik. Dan setelah itu prosesnya itu menggunakan proses thermal, di mana dibagi menjadi dua, yaitu insinerasi bertahap yang menggunakan suhu tinggi dan gasifikasi untuk menghasilkan syngas, di mana dapat membantu minim emisi dioksin atau furan. Baik, selanjutnya teknologi konversi energi listrik yaitu sistem pembangkitan panas sisa pada sistem insinerator ini tidak langsung diubah menjadi energi listrik, tapi melainkan digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan yang memutar turbin kemudian menggerakkan generator listrik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu efek Seebeck, yaitu energi panas dari proses pembakaran insinerator maupun gasifikasi juga dimanfaatkan secara optimal melalui modul termoelektrik berbahan semikonduktor, yaitu dengan menggunakan perbedaan suhu sisi dingin dan sisi panas. Yang selanjutnya itu menghasilkan penyimpanan baterai. Nah, baterai ini isi ulang berenergi tinggi bekerja dengan cara menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia melalui pergerakan ion litium antara elektroda positif katoda dan elektroda negatif anoda dengan keandalan operasional 24/7. Selanjutnya yaitu pengendalian emisi dan keamanan. Dalam proses gasifikasi terdapat dua jenis asap yang perlu dikelola. Salah satunya yaitu gas buang residu yang mengandung partikel dan sinyal berbahaya. Berikut adalah proses filtrasi bertingkat, yang yaitu jumlah dari bawah, yaitu asap kotornya masuk lalu akan diproses di elektrostatik presipitator, yaitu untuk menangkap debu dengan jaring kawat. Terus selanjutnya adalah proses ada scrubber, yaitu cuci gas dengan menggunakan semburan air. Dan selanjutnya itu konverter katalitik untuk menetralisir racun. Dan selanjutnya udara bersih keluar yang aman. Nah, hal ini menjawab kekhawatiran publik terkait potensi polusi udara pembangkit listrik tenaga sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengolahan sampah. Berikutnya saya akan menjelaskan pemanfaatan limbah padat hasil berizin dan berstandar lingkungan disertai sistem layanan dan dokumentasi digital. Contohnya yaitu tumpukan abu. Tumpukan abu itu bisa menjadi foto paving block jadi. Dan yang kedua ada fly ash, pupuk organik dan penanganan B3 aman, dikumpulkan secara tertutup serta dikirim ke fasilitas pengolahan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, berizin sesuai standar keselamatan lingkungan. Contohnya yaitu ada debu halus, dari debu halus itu bisa menjadi pupuk organik dan dari pupuk organik bisa menjadi drum B3 aman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pihak yang terkait. KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai regulator dan pengawasan. SDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam integrasi energi dan riset teknologi. Pemerintahan daerah dalam penyediaan lahan dan edukasi masyarakat. PT PLN Persero sebagai penyedia lahan pengolahan jaringan distribusi listrik. Pelaku industri teknologi yang menyediakan dan mengelola sistem pengolahan, masyarakat dan komunitas lokal yang berperan aktif dalam pemilihan, tenaga kerja dan pengawasan sosial.
Selanjutnya saya akan menjelaskan timeline ini penting untuk memastikan setiap langkah strategis terlaksana dengan baik dan target capaian dapat dicapai sesuai rencana. Berikut adalah rincian rencana aksi dan waktu pelaksanaan program. Pada tahun 2030, regulasi dan grand insentif nasional. Luarannya adalah regulasi disahkan, tim terbentuk, lokasi studi kelayakan ditentukan. Tahun 2034, operasional pilot project atau fasilitas pertama. Luarannya adalah output energi stabil, penerimaan publik yang tinggi. Tahun 2038, integrasi AI penuh dan smart city. Luarannya optimalisasi sistem real time, deteksi beban otomatis. Pada tahun 2040, replikasi nasional menyeluruh. Sistem diadopsi nasional dan model replikasi sudah lengkap. Tapi inovasi dan transformasi menuju smart city. Dengan rencana implementasi selama 10 tahun, sistem ini diperkirakan dapat memberikan dampak besar bagi Indonesia. Dan kami percaya bahwa sistem ini adalah langkah strategis dan tepat untuk menjadikan kota-kota di Indonesia lebih bersih, modern, dan mandiri energi. Wajah baru, underground burning garbage land, pengelolaan sampah yang efisien, dan ramah lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Ya, izin menjawab. Kalau untuk membedakan sampah itu bisa ada sensor dan ada AI-nya, Pak. Kalau sensor itu dia bisa kayak membedakan mana yang benda berat, mana yang ringan. Nah, kalau yang AI itu dia bisa lebih mendetail lagi, Pak. Dan jadi tidak hanya berat atau bagaimana jenis sampahnya itu sendiri. Benar, Bapak. Jadi kalau misalnya pun ada kebocoran, dia bisa berhenti secara otomatis dan juga bisa langsung digerakkan secara manual oleh penggerak manual yang ada di atas alat ini, Bapak, gitu, alat tugas. Petugas. Iya, Bapak, betul. Karena mau diuji coba. Di sistem ini tuh 5 sampai 20 ton per harinya, Bapak. Iya. 20 ton, Bapak. 20 ton, Bapak. Amin. Teman-teman peserta. Semoga hasil yang diperoleh nantinya pada kesempatan ini sesuai dengan harapan masing-masing. Dan juga bisa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi di masa mendatang. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Saya selaku host memohon izin untuk undur diri. Apabila selama memandu jalannya kegiatan terdapat kekeliruan dalam tutur kata maupun penyampaian, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lali, Kasih, Pak. terima kasih Pak Denny, Terima kasih. Bu Imelda, terima kasih. Ibu dosen pendamping sampai Terima kasih. terakhir setia. Nun, mohon izin. Iya Pak. Baik, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk live.